Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Em, Mungkin sebelum aku ngejelasin Tubai untuk malam ini, aku mau minta maaf banget. Informasi Tubainya sangat mendadak siang tadi. Tapi semoga ntar apa yang aku jelasin di sini tuh kalian tuh bisa paham ya, guys. Oke, kayaknya kita langsung masuk materi aja ya. Karena aku bakalan ngelanjutin materi yang tuba sebelumnya. Karena tuba sebelumnya kan sampai konduktor dan isolator kan. Nah, di sini tuh aku bakalan masuk ke potensial listrik. Terus nanti kita akan membahas tentang kapasitor. Sekaligus nanti kita akan bahas tentang arus searah. Dan kemungkinan kita akan bahas sampai rangkaian RC. Cuman nanti kalau misalnya terlalu lama, ntar aku kasih catatannya aja ya guys. Oke, mungkin sebelumnya aku mau nanya, suaraku udah kedengar jelas atau belum ya? Udah. Oke, thank you. Jadi kita akan bahas tentang potensial listrik. Apa aja sih yang bakalan kita bahas di sini? Jadi sebelum aku bahas lebih lanjut tentang tentang potensial listrik itu seperti apa, sama nanti kalau misalnya kita tinjau di benda seperti apa, muatan dan lain-lain seperti apa, kita harus kalau aku biasanya aku overview dulu nih bab apa aja ataupun subbab apa aja yang bakal aku pelajari kali ini. Nah, di sini tuh kita akan mempelajari pastinya tentang potensial listrik. Sebab itu kita akan pelajari tentang energi listrik. Dan itu nanti akan berkaitan sama yang namanya itu usaha. Kita akan nyoba ngaitin usaha dan energi listrik itu seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara potensial dan medan listrik. Hubungan potensial dan medan. Dan nanti di akhir aku bakalan ngasih satu contoh soal yang bisa kita jawab bersama-sama ya. Oke, kita langsung masuk aja. Pastinya sebelum aku mau nunjukin gimana sih hubungan antara satu variabel dengan satu variabel lainnya yang akan kita ketahui, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih sebenarnya definisi dari potensial listrik tersebut. Karena ini merupakan konsep dasar supaya kita tuh bisa menjawab soal kedepannya gitu. Nah, potensial listrik tuh bisa didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, di sini aku meng-highlight beberapa keyword, yaitu ada usaha, ada pemindahan, dan ada muatan. Oke, di poin pertama ini aku akan ngebahas tentang hubungan antara usaha dan energi potensial. Wait, bentar ya. Oke, untuk gambarannya ataupun ilustrasinya, misalnya di sini ada suatu batang yang bermuatan. Nah, di sebelah kiri di sini ada batang yang bermuatan positif, sama di sini tuh ada batang yang bermuatan negatif. Kita anggap muatannya ini seragam di seluruh batang, sehingga kalau misalnya kita ninjau medan listrik yang terjadi di kedua batang ini, otomatis kan sama seperti yang dibahas oleh Tubai sebelumnya, medan listrik itu kan bergerak dari positif ke negatif. Jadi arah E-nya itu pasti dari positif ke negatif. Ini adalah E. Oke. Nah, misalkan nih, terdapat suatu partikel di tengah medan ini. Misalnya di sini ada partikel Q dengan muatan positif. Nah, jika si muatan ini itu bergerak dari titik A, misalnya kita misalkan di sini titik A, terus bergerak ke titik B. Nah, kalau misalnya ditanya, berapa sih usaha yang dilakukan oleh si muatan ini gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu di sini itu kan um,
listrik itu kan termasuk ke gaya konservatif ya. Gaya listrik itu termasuk ke gaya konservatif. Ada guys, gaya listrik itu masuk ke gaya konservatif. Nah, kalau misalnya dia masuk ke gaya konservatif atau termasuk ke gaya konservatif, kita bisa mengetahui kalau misalnya dia tuh memiliki energi, yaitu energi potensial. Nah, gimana sih hubungan antara usaha dan energi potensial ini? Nah, pada VIDA 1 semester 1 sebelumnya, kita udah mengetahui nih kalau misalnya perubahan energi potensial itu didefinisikan sebagai negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Sehingga kita mendapatkan penurunan rumus yaitu delta U itu sama dengan U final dikurang U inisial itu sama dengan minus W. Karena definisinya kan negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Nah, kenapa kok bisa negatif di sini? Kenapa? Karena ibaratnya di sini, kalau misalnya kita tinjau muatan ini, energi potensialnya di titik B itu lebih rendah dibandingkan energi potensialnya di titik A. Oleh karena itu, jika kita deltakan ataupun kita cari selisihnya, maka akan bernilai negatif. Nah, karena di sini kita meninjau usaha yang dilakukan oleh gaya listrik, kita kan tahu nih kalau misalnya usaha itu sama dengan gaya dikali dengan didotkan dengan vektor perpindahannya gitu. Nah, karena di sini kita meninjau tentang gaya listrik, maka gaya ini bisa kita ubah ke bentuk lainnya, yaitu F sama dengan Q dikali dengan E. Di mana E ini adalah medannya. Maka di sini kita bisa dapatkan rumus baru, EAB, maaf guys, ini dari EAB, sama dengan Q dikali dengan medan, dikali dengan delta X ataupun perpindahannya. Oke, kita dapatkan satu hubungan antara usaha dan energi potensial pada gaya listrik. Oke, kita dapatkan satu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya rumusan dari potensial listrik. Nah, sama seperti definisi yang aku telah definisikan sebelumnya, potensial listrik itu kan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan. Jadi kita bisa mendefinisikannya secara matematis, potensial listrik itu adalah potensial listrik itu adalah V, bentar, V sama dengan U, yaitu energi potensial, dibagi dengan Q, yaitu muatannya. Nah, potensial ini merupakan besaran skalar. Jadi kita tidak meninjau vektor di sini ya. Jadi ini itu adalah besaran skalar. Besaran skalar, oke. Nah, karena kita tahu hubungan antara energi potensial ini dengan usaha, kita juga bisa mendefinisikan potensial itu dengan hubungan usaha, yaitu sama dengan minus W per Q. Oke? Itu adalah hubungan antara potensial listrik, energi potensial, dan usaha yang dilakukan oleh energi listrik itu tadi. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menentukan potensial dari medan listrik. Ini dari. Nah, misalnya nih di soal diketahui nih, oh potensial listriknya, medan listriknya kayak gini. Nah, potensialnya berapa? Nah, itu bisa kita ilustrasikan seperti gambar di sebelah kanan ini. Misalkan di sini ada garis medan, ini ada garis medan, terus di sini ada lintasan geraknya yang warna hijau. Terus di sini ada muatan yang bergerak dari I ke F. Nah, gimana sih kita menghitung potensialnya? Sama kayak penurunan rumus sebelumnya, kita tuh menghitung potensial mulai dari usaha yang dilakukan oleh muatan ini. Nah, coba deh kita tinjau bagaimana muatan ini bergerak pada lintasan yang warna hijau ini ya. Misalnya di sini dia tuh bergerak dari sini ke sini. Oke. Dan kita anggap ini tuh adalah delta
S misalnya. S itu perpindahan kan. Nah, tapi kita kan tahu nih bahwasanya delta S dari sini ke sini, dari ini ke sini, sama delta S dari ini ke sini, itu tuh berbeda. Ya kan, berbeda. Nah, karena adanya perbedaan pada arah gerak ataupun perpindahan ini, maka kita cara mencari usahanya yaitu dengan mengintegralkan lintasan yang telah kita dapatkan ini gitu. Jadi rumusnya kayak gini. Kita tahu nih tadi W itu sama dengan F dot ds. Oke. Nah, karena di sini kita meninjau partisi, kenapa? Karena lintasannya pasti tidak konstan kan. Karena kita meninjau partisi, ini menjadi dw sama dengan F ds. Nah, F ini kita ubah menjadi Q dikali medan kali ds. Maka ketika kita coba integralkan kedua ruas ini, maka kita dapatkan W sama dengan integral Q E dikali dengan ds. Nah, kita kan tahu nih bahwasanya si muatan ini bergerak dari titik I menuju titik F. Maka untuk batasnya berarti dari I sampai F kan. Nah, kita juga tahu nih bahwasanya variabel Q di sini itu konstan. Sehingga kita bisa mengeluarkan Q ini dari integral gitu. Ini F, ini sisa E, ini ds. Nah, karena kita tahu bahwasanya ini kan bisa nih ada hubungan antara potensial listrik dan usaha, yaitu negatif usaha per Q, maka kita bisa mendefinisikan usaha ini menjadi delta V sama dengan minus, saya bisa mendefinisikan delta V sama dengan minus dari integral I F E ds. Oke? Nah, ini adalah rumusan umum bagaimana cara kita menghitung potensial dari medan listrik. Oke, selanjutnya kita akan membahas, sebenarnya, bentar, ini harusnya kita membahas potensial oleh dipol listrik ya. Aku mau nyusun ini dulu. Sorry, buat ulang aja deh. Misalnya di sini kita akan mencari ataupun menentuin hubungan antara potensial oleh dipol listrik. Potensial oleh dipol listrik. Dipol listrik. Sebelumnya, kalian semua udah tahu kan definisi dari dipol itu apa? Dipol itu kayak terdiri dari dua muatan yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Dan mereka tuh dekat. Dipol itu kalau misalnya kita gambarin bentukannya kayak gini. Ada yang positif, ada yang negatif, tapi dia satu kesatuan seperti ini. Ini adalah dipol. Nah, misalnya nih, apa sih berapa besarnya potensial yang diakibatkan oleh dipol listrik ini ketika ada suatu titik di sekitar dipol ini? Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Ya? Oke, misalkan di sini aku gambarkan suatu garis lurus. Bentar, aku gambarin ilustrasinya lebih bagus.
Misalkan di sini ada suatu sumbu Z, ada muatan plus, di sini ada minus, dan ini dipol ya, jadi dia tuh anggapannya satu kesatuan. Tapi karena dia dekat, berarti kan, tapi meskipun dia dekat, dia tuh ada jarak gitu. Nah, jarak itu kita buat di sini, kita misalkan di sini tuh D gitu. D, terus misalnya ada suatu titik yang kita sebut titik P. Nah, di sini ada titik P. Nah, kita ditanya taruh potensial ini ke titik P yang berada di sini gitu. Nah, untuk menganalisis potensial yang dihasilkan oleh dipol ini, kita terlebih dahulu meninjau berapa sih jaraknya gitu kan ya. Karena kan kita tahu nih rumus dari V itu sendiri kan bentar. Rumus dari V itu sendiri kan rumus dasarnya kan coba nurunin rumus dasar ini. Cuman karena kita membutuhkan R di sini, jadinya kita harus melihat berapa sih R jarak antara di muatan positif ini dan muatan negatif ini gitu. Ini ya, ingat ini negatif. Nah, misalkan di sini kita tinjau kayak gini. Sorry. Ini jarak R untuk positif. Ini jarak R untuk negatif. Maka karena di sini ada R positif, di sini bakalan ada theta kan, sudut nanti gitu. Misalkan di sini kita tinjau di tengah, yaitu titik O. Nah, kenapa harus kita tinjau di tengah? Karena kita tuh menganggap dipol ini tuh sebagai satu kesatuan gitu. Jadi karena dia satu kesatuan, otomatis sentral dari dipol itu sendiri kan berada di tengah gitu. Makanya di tengah ini sebagai titik acuan kita untuk meninjau potensial yang dihasilkan ke titik P. Kita ibaratkan misalnya di sini titik O, maka di sini juga ada jarak sebesar R. Nah, ini positif, sorry. Ini plus Q, ini negatif Q. Nah, misalnya nih, kan kita udah tahu nih, oh pengaruhnya seperti ini. Cuman, gimana sih potensialnya gitu? Rumus dasar yang kita tahu kan tadi V itu sama dengan U per Q atau sama dengan min W per Q gitu. Dan ada hubungan antara potensial dan medan listrik. Tapi kenapa tiba-tiba di sini aku gunain rumus potensial yaitu P sama dengan K Q per R. Nah, jadi rumus ini tuh diturunin sebenarnya dari kayaknya aku turunin aja dari potensial yang disebabkan oleh muatan titik. Jadi misalnya di sini turun rumus P sama dengan kaki per E. Sorry. Nah, turunannya seperti apa? Misalkan di sini kan kita udah mendefinisikan sebelumnya. Kalau misalnya delta V itu sama dengan minus integral dari I ke V E ds gitu. Nah, kita bisa ngambil itu sebagai oke, kan nge-lag deh. Dalam perumusan ini, nah, untuk menghitung beda potensial ini, berarti kan kita
memerlukan 2 titik kan. 2 titik. Baik itu titik awal ataupun titik akhirnya gitu. Nah, di sini karena kita pengen tahu gimana sih gimana satu titik potensial dari satu titik aja gitu. Karena kan beda potensial itu kan syaratnya kita perlu tahu potensial di antara 2 titik. Karena kan kita nggak bisa ngedefinisiin potensial itu di satu titik. Tapi karena kita bisa ngeasumsiin bahwasanya di final misalnya nih dari di si PF ini sama dengan 0 karena si R-nya itu sangat untuk berapa sih potensial di satu titik. Nah, karena jarak si final ini tuh sangat tak hingga jauh banget dan itu mengakibatkan potensial itu sama dengan 0, jadinya rumus ini tuh menjadi V dengan ini 0 kurang V sama dengan ini kan kita kan kuadrat ya kan, kaki per R kuadrat. Ini adalah rumus dasar dari E itu sendiri. Maka kalau misalnya kita mensubstitusikan rumus E ini menjadi ini, itu bakalan menjadi ini. Sorry. Aku langsung aja ya min dari misalnya nih ada titiknya masih kita I misalnya, terus sampai tak hingga 1, benar. Ini kan berarti sisanya DS. DS. Nah, kita kan kita misalkan di sini kalau misalnya nih kayaknya kita rombak dulu deh. Sorry, ini harusnya dirombak. Jadi K-nya itu diubah menjadi 1/4π/0 gitu. Jadi nanti ini tuh bakal keluar Q dan 4πε0-nya. Ya. Cuma kan di dalam integral itu kan jadinya 1/R kuadrat. Ya kan? Karena sisanya ini gitu. Si R kuadrat ini gitu. Nah, sebenarnya kan di sini kan ada R. Dan DS itu sendiri kan merepresentasikan jarak ya. Sebenarnya DS itu bisa kita ubah menjadi DR. Dan R itu bukan jari-jari atau bukan apa ya. Cuman kayak jarak aja gitu. Karena DS sama dengan DR, maka kita bisa mengganti ini tuh jadi DR gitu. Karena kayaknya kita terlalu ke atas deh. Nah, berarti kan dari sini, bentar, aku kayaknya buat yang lebih bagus deh. Nah, ini minus V sama dengan minus Q per 4π/0 dari R 1/R kuadrat DR. Nah, ini kan negatif, bisa kita hilangkan. Maka V ini sama dengan Q per 4π/0 dari 1/R hingga R, gitu kan. Nah, dari sini, kita bisa lanjutinnya supaya dapat potensial di satu titik tadi, gitu. Jadi kan ini endingnya kan bakalan 1/4π/0 dikali dengan Q per R. Nah, R ini kan sebenarnya R besar ya kalau misalnya di sini. Cuma kan ya sama aja gitu kan. Jadi R. Gitu. Nah, ini kan tadi K. K ini sama dengan V sama dengan K R gitu. Makanya di sini di dipol ini kita bisa melakukan analisis yang sama gitu. Bentar. Nah, karena kita tahu kalau misalnya V itu segini, maka untuk melihat bagaimana pengaruh dari dipol itu sendiri, berarti kan ada 2 muatan kan yang berpengaruh di sini, yaitu positif dan negatif. Maka V totalnya itu adalah V positif ditambah dengan V negatif.
P ini itu adalah potensial yang dirasakan oleh si titik P gitu. Nah, rumus K Q yang positif per R yang positif ditambah dengan K Q yang negatif per R yang negatif. Oke? Nah, di sini kita juga bisa mengubah si K itu menjadi 1/4V epsilon 0 Q per R plus ditambah dengan, ini kan tadi kan si Q minus itu kan muatannya kan min Q, ini kan positif Q. Maka di sini jadinya minus Q dikurang R yang negatif. Oke? Maka potensial yang dihasilkan oleh dipol terhadap titik tertentu itu sama dengan P Q per 4Pi epsilon 0 dikali dengan R yang negatif dikurang R yang positif per R negatif. Biar mempermudah perhitungan, ya karena kan ini nggak gampang mencari R yang positif tuh R yang negatif kan. Karena yang D ini kan sangat dekat. Maka terdapat asumsi yaitu kayak gini. Anggap asumsinya, anggap si R itu sangat-sangat jauh ataupun sangat-sangat besar lah dibandingkan si D. Oke? Nah, ini dalam kondisi seperti ini, si R minus dikurang R positif, itu kita anggap sebagai D cos theta. Dan si R minus dikali dengan R positif, itu kita anggap sebagai R kuadrat. Nah, ini tuh karena kita mengasumsikan R-nya itu sangat besar dari D, jadi kan kita bisa ngerubah bentuk bentuk ilustrasi ini ya, sorry. Ini aku salin dulu. Nih, bentuk si ilustrasi ini menjadikan R-nya kan tadi kan jauh banget. Jadi gini, sangat-sangat jauh sampai jauh banget gitu. Ini. Nah, ini untuk R negatif, ini untuk R positif. Kalau misalnya R-nya tuh benar-benar jauh banget gitu, atau benar-benar lebih besar. Ini kan pasti ada theta kan. Nah, ini adalah R positif ataupun R negatif dikurang dengan R positif. Benar kan? Maka karena ini adalah R negatif dikurang dengan R positif, ini sama dengan D dikali dengan cos theta ini gitu. Makanya di sini kalau misalnya asumsi kita R tuh sangat-sangat jauh banget, jadi titiknya tuh jauh banget, maka kita bisa mengasumsikan R minus dikurang R positif sama dengan D cos theta, R minus dikali R positif sama dengan R kuadrat. Karena R-nya ini sama gitu. Maka rumus potensial listrik yang baru kita dapatkan menjadi P sama dengan I per 4V epsilon 0 dikali dengan D cos theta per R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari, ataupun turunan rumus dari bagaimana sih kita menghitung potensial yang dihasilkan oleh dipol terhadap sembarang titik gitu. Oke, mungkin karena udah azan Isya ya, aku akan break selama 5 menit. Jadi nanti kita 19.15 langsung mulai. Jadi oke, jadi teman-teman bisa sholat dulu mungkin atau ngapain, oke? Langsung lanjut aja ya, guys. Sorry banget kalau misalnya tidak kondusif aku ngejelasinnya.
Oke, setelah kita membahas tentang potensial yang dihasilkan oleh dipol, kita akan mempelajari tentang bagaimana potensial oleh muatan yang terdistribusi kontinu. Nah, jadi di sini tuh aku bakal ngejelasin ada mungkin tiga benda, mungkin ada cincin, cangkram, sama batang. Jadi ya kita mulai aja. Yang pertama itu ada batang. Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya muatan yang dihasilkan oleh si batang ini terhadap titik P itu pastinya tidak seragam. Misalnya, ini muatannya seragam ya, muatannya seragam di batang. Cuman kalau misalnya dari titik ini sama dari titik sini ke titik ini, pasti ngasilin potensial yang berbeda. Maka untuk itu kita bisa meninjau batang ini itu sebagai suatu partikel. Nah, kalau misalnya kita bisa meninjau batang ini sebagai suatu partikel, maka kita bisa gunain rumus yang tadi, yang ini. Oke? Nah, kita coba nih di sini. Kita coba di sini itu langkah pertama yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ninjau si batang itu menjadi titik, pastinya yang pertama itu adalah mempartisinya kan. Mempartisinya. Jadi ini batang ini tuh kita partisi ya menjadi, saya nih di sini tuh dx ya, ini dx. Dan jarak antara P dan ini tuh, P dan dx tuh ini. Berarti jaraknya itu kita anggap sebagai x. Nah, jarak antara batang ke titik P secara sumbu vertikal itu adalah D gitu. Nah, dari sini kan kita bisa narik ataupun kita bisa ngitung jarak antara titik P ini terhadap si bagian yang kita partisi tadi, yang ini. Jadi kayak gini kan. Ini adalah R. Kita asumsikan ini adalah R. Maka R tadi itu sama dengan, karena di sini sumbu X-nya tuh sepanjang X dan itu adalah D, maka ini bisa berdasarkan rumus Pythagoras itu tuh jadi X kuadrat ditambah D kuadrat. Tapi ini setengah, atau ya bisa juga sih kita jadiin kayak gini. X kuadrat tambah D kuadrat gitu. Nah, kita kan tahu nih bahwasanya si batang itu pasti memiliki rapat muatan. Batang memiliki rapat muatan. Rapat muatannya sendiri. Nah, apa sih rapat muatan? Rapat muatan, rapat muatan itu kalau misalnya di batang itu didefinisikan sebagai lambda. Nah, rumus lambda itu sendiri adalah dq per dx. Ini sebenarnya muatannya. Rapat tuh muatan dibagi dengan panjangnya gitu. Jadi makanya secara matematis kita meninjaunya dq per dx. Oke, kita udah dapat dua persamaan nih. Ada persamaan R dan persamaan lambda. Nah, berarti kita perlu suatu persamaan yang menghubungkan antara dua persamaan ini, yaitu persamaan potensial. Kita tahu V sama dengan K Q per R. Nah, karena di sini kita mempartisi si batang ini, potensial kita bukan V, berarti dV ya kan. dV sama dengan K dQ per R. Nah, kita udah dapat nih hubungan antara potensial R dan dQ. Nah, kita bisa mensubstitusi R yang kita udah dapatkan tadi ke dalam rumus dV. Oke. Menjadi dV sama dengan, ini kita ubah menjadi bentuk lainnya, seperti ini, dikali dengan lambda kali dx per x kuadrat ditambah d kuadrat akar. Oke. Nah, maka untuk mendapatkan potensial total keseluruhan batang dari misalnya nih, ini tuh 0 sampai misalnya di sini L. Karena dari 0 sampai L kita harus mengintegralkan si potensial ini. Jadi kita integralkan kedua ruas menjadi V sama dengan integral karena si bagian 1/4 V epsilon 0 itu
konstan, maka ini tuh bisa keluarkan bersamaan dengan si lambda. Karena kan lambda ini kan pasti konstan kan ya. Ini itu kan konstanta. Ini konstanta, ini juga. Maka bisa kita keluarkan dari persamaan integral. Menjadi P sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 integral si dx per akar x kuadrat tambah d kuadrat. Nah, batasnya gimana? Batasnya kan berarti kan kita pengen nih ngeintegralin ataupun mencari potensial keseluruhan batang. Berarti dari 0 sampai L gitu. Berarti ini integral dari 0 sampai L. Nah, kalau misalnya kita lanjut, ini kan berarti kan V sama dengan 4 lambda per 4 V epsilon 0 dalam kurung. Nah, ini kan bisa, ini kan aku langsung kayak hasil integralnya aja ya. Ini kan berarti kan ln x ditambah x kuadrat tambah akar dari x kuadrat tambah b kuadrat. Tuh. Dan ini adalah L, ini 0 gitu dengan batasnya. Nah, karena selanjutnya berarti kan kita mensubstitusikan, kita masukin nilai L, masukin nilai 0, jadinya nanti rumus potensial ini menjadi 4 lambda per 4 V epsilon 0 dikali dengan ln ini L ditambah L kuadrat tambah D kuadrat Karin per D. Oke, ini ada rumus ataupun hubungan gini atau apa sih? Potensial yang dirasakan oleh titik P terhadap batang yang bermuatan homogen gitu. Itu kalau misalnya di batang. Kalau misalnya di cincin gimana? Bentar. Oke, dempet-dempet mulu, Cok. Bentar ya. Nah, di cincin juga seperti itu. Jadi kita meninjau si cincin ini sebagai muatan titik. Oke, kata kuncinya di sini adalah kita meninjau sebagai muatan titik. Sebagai muatan titik. Nah, karena kita meninjau si muatan ini sebagai muatan si cincin ini sebagai muatan titik, berarti kan kita juga akan mempartisi si cincin ini kan. Nah, kalau misalnya kita partisi, jadinya berarti misalkan di sini R, kayaknya kita ganti deh. Di sini misalnya panjangnya panjang X, di sini ada R besar misalnya. Nah, berarti kan kita tahu nih jarak antara cincin ini dengan si titik P yang berada di tengah-tengah cincin, itu adalah, misalnya aku lambangin jadi R kecil. Nah, R kecil ini sama dengan akar dari X kuadrat tambah dengan R kuadrat kan. Nah, kita udah dapat nih persamaan untuk jarak antara titik P dengan partisi cincin yang telah kita partisi sebelumnya. Nah, karena kita meninjau dia itu sebagai muatan titik, kita kembali lagi nih ke konsep awal. Apa sih rumus muatan titik? Itu V sama dengan K Q per R. Gitu. Karena kita mempartisi, jadinya kita melihat dV sama dengan K dQ per R. Nah, di sini berbeda dengan yang batangnya sebelumnya ya. Kalau misalnya batang tadi kan ada rapat muatan. Nah, di sini tuh juga ada rapat muatan sebenarnya. Lambda juga. Akan tetapi, kalau misalnya kita pikir secara logika, di sini kan kita mempartisi muatannya. Ya kan? Mempartisi si cincin yang bermuatan tadi menjadi di sini kuanggap ds. Tapi sebenarnya dx sih. Bisa terserah. Diganti dx. Nah, ini tuh kan muatan yang dirasakan di sini itu kan pasti sama dengan muatan yang dirasakan di sini kan. Oke, sama dengan muatan di sini dengan jarak R kecil dan R besar yang sama gitu. Tapi kan kalau misalnya di batang tadi, kalau misalnya kita tinjau di titik sini dan kita tinjau di titik yang sebelahnya, itu kan pasti akan beda kan muatan yang dirasakannya.
Maka dari itu kita bisa menganggap kayak deki itu nggak perlu kita ubah menjadi rapat muatannya gitu. Jadi nanti integralnya jadi kayak gini. dv dr. Kita substitusi r-nya menjadi akar x kuadrat tambah r kuadrat. Terus ini diintegralkan. Jadi v sama dengan k integral dq per x kuadrat tambah r kuadrat akar, gitu kan. Nah, dq itu kan sebenarnya integral, sorry. V. Nah, ini kan ada nggak yang bisa kita keluarin lagi dari integral? Ada kan? Si ini kan. Karena jarak ini pasti sama. Maksudku kayak jarak dari titiknya, titik di tengah tuh ke cincinnya itu pasti seragam. Tidak ada yang berubah. Jadi sebenarnya dia itu juga bisa keluar dari integral. Jadi integralnya kayak gini. Kan? X kuadrat ditambah R kuadrat. Integral dq. Nah, integral dq ini merepresentasikan apa sih sebenarnya? Integral dq itu kan merepresentasikan jumlah seluruh muatan keseluruhan si cincin. Ya kan? Jumlah yang menunjukkan keseluruhan muatan si cincin. Nah, kalau misalnya cincin ini diketahui bermuatan Q besar, maka integral dari posisi dq itu pasti sama dengan Q itu sendiri. Oke? Maka integral dq ini itu pasti sama dengan Q gitu. Jadi rumusannya menjadi K Q besar per akar X kuadrat tambah R kuadrat gitu. Ini adalah potensial yang dirasakan titik sembarang, ini dirasakan titik sembarang oleh cincin gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana sih pengaruh si cakram yang bermuatan terhadap suatu titik sembarang. Nah, cakram yang bermuatan itu maksudnya kayak mana sih? Mungkin gambarnya hampir mirip sama yang kayak cincin, tapi pasti dia tuh kayak cakramnya tuh pasti kayak ada luas gitu kan. Gini, saya di sini ada cakram. Ini tuh pasti ada luasnya kan. Nah, misalkan di sini ada titik P yang berada di atas si cakram tadi. Nah, di sini kita bisa melihat ini tuh menjadi kayak gini. Kalau misalnya kita pengen tahu muatan yang dirasakan oleh titik si P terhadap si bagian ini, nah di sini aku partisi lagi. Nah, ini adalah partisi dalam, jelas nggak sih? Partisi di dalam si cakramnya gitu. Jadi kita tuh mempartisi lagi si cakramnya, tapi di sini tuh kita mempartisi luasnya gitu. Bayang nggak? Jadi kan kalau misalnya, udah deh, kalau misalnya tampak atasnya kayak gini. Tampak atasnya, jadi misalnya ada lingkaran, cakram tadi, terus di sini kita coba partisi seperti ini. Seperti ini. Kita coba mempartisi bagian itu seperti ini gitu. Jadinya nanti di sini itu tuh ada jarak antara titik pusatnya atau titik si P-nya terhadap yang dipartisi itu, misalkan di sini ada R aksen. Terus jarak dari si titik pusat terhadap cakramnya itu sepanjang R besar. Maka di sini itu kan kita partisi nih. Maka di sini itu kan bisa kayak ini kan DR gitu. Karena kita partisi. Oke. So kayak sebelumnya kalau misalnya kita partisi kan panjangnya jadi DX atau jadi DS gitu. Kalau misalnya kita partisi luas, maka ininya itu kan jadi DR. Nah, dari situ kita akan bisa mencari bagaimana sih pengaruh potensial misalnya cakram bermuatan ini terhadap titik P gitu. Dan seperti apa? Sama kayak tadi, V itu kan
K I per R, kan? Nah, di sini tuh karena kita mempartisi lagi, dia tuh menjadi dV sama dengan K dq per R, gitu. Akan tetapi, dq ini akan kita ubah, dq ini akan kita ubah menjadi sigma dikali dengan dikali dengan A-nya gitu. Nah, karena kan kita mempartisi muatan, kita kan sigma ini kan melambangkan rapat muatan pada luas. Kayak kalau misalnya tadi kan si lambda sama dengan dq per dx itu kan muatan perpanjang. Kalau ini kan berarti muatan perluas. Sigma ini melambangkan muatan perluas, Oke, makanya di sini dq sama dengan dq per dA. Ini adalah alasnya atau luasnya. Luasnya sebesar apa? Berarti kan luasnya kan sebesar ini. 2VR aksen dikali dengan DR aksen. Oke. Nah, ini tuh bisa kita substitusi ke persamaan dq ini menjadi dV sama dengan Q sigma dikali 2VR aksen dikali dengan DR aksen per. Nah, sama kayak tadi, jarak antara si bagian ini tuh yang dipartisi itu terhadap titik P kan kayak gini, yang garis pink. Ini kan bisa kita lambangkan R misalnya. R itu kan berarti sama dengan, ini tuh ada ini. Ini tuh kita anggap sebagai X. Berarti kan ini sama dengan akar X kuadrat kali ditambah R kuadrat lagi kan. Oke, maka dari itu di sini si R-nya itu berubah menjadi akar X kuadrat ditambah R kuadrat gitu. Jadi ini tinggal diintegralin, kedua ruas tinggal diintegralin, sehingga ini kayaknya aku langsung jadi rumus jadinya aja ya gitu. Karena kalau misalnya mengintegralin satu persatu, nulin satu persatu kayaknya akan lama. Jadi rumusnya bakal menjadi V sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dikali dengan akar X kuadrat ditambah R kuadrat dikurang dengan X. Nanti kalau misalnya masih ragu, aku bakalan ngasih ulang catatan ini di akhir sesi tubai ini. Jadi kalian bisa ngeliat lagi ya. Ini untuk memperhemat waktu. Oke, lanjut. Kita kayaknya akan melihat gimana sih cara kita menentukan medan dari potensial gitu. Nah, coba ubah di sini. Jadi bagaimana sih cara menentukan medan dari potensial? Nah, ini tuh sebenarnya penurunan rumusnya itu dari potensial itu sendiri. Kan kita tahu nih, udah nurunin rumus kalau misalnya dV itu, delta V itu sama dengan min W per Q sama dengan U per Q. Nah, di sini kita bisa ninjau juga usaha yang dilakukan oleh medan listrik. Itu dW sama dengan min Q0 kali dengan dV. V ini tuh adalah potensialnya gitu. Maka sebenarnya di sini tuh untuk menentukan medan dari potensial itu kan pakai operator del ya. Jadinya di beberapa sumber yang aku cari pun kayak untuk menurunin rumusnya itu sebenarnya lumayan susah dan kita tuh belum belajar. Jadinya langsung kayak rumus jadi gitu. Kayak ini. Medan itu sama dengan minus do V per do S. Nah, do ini turunan parsial ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari medan di titik di sumbu X terhadap potensialnya sama dengan minus dx per do V per do X. Kalau misalnya kita mau nyari di sumbu Y berarti sama dengan minus do V per do Y. Kalau misalnya nyari di sumbu Z berarti ini adalah min do V per do Z.
Oke. Nah, berarti kan untuk bab potensial listrik sepertinya materinya cuma itu aja. Jadi kayaknya kita langsung saja ke contoh soalnya gitu. Sorry, bentar. Contoh soalnya nggak ada ya. Bentar, guys. Sorry. Ini. Nah, ini adalah contoh soal dari bab potensial listrik. Ini aku ambil soal dari UTS tahun lalu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya sebuah muatan listrik positif plus Q1. Q1 itu sebenarnya sama dengan 4 Q ditempatkan pada sumbu X di X sama dengan minus A cm. Asumsikan potensial listrik di titik tahingga sama dengan 0 dan gunakan K sama dengan ini dan ini. Nah, soal A, usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik plus Q dari titik di tahingga hingga titik pada sumbu Y di Y sama dengan A cm adalah titik Joule. Nah, untuk menjawab soal ini, catatan pertama harus menggambarkan apa yang dimaksud oleh soal gitu. Saya di sini aku gambar koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X, nih pasti sumbu Y. Nah, kita kan tahu nih bahwasanya si muatan listrik Q1 ini ditempatkan pada sumbu X, X minus A gitu. Berarti kan di bagian sini. Nah, misalkan di sini sepanjang A, dan ini adalah titik dari Q1 minus A. Nah, terus di soal A dibilang kalau misalnya usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik plus Q, berarti kan itu kan muatan baru dari titik tahingga pada sumbu Y di Y sama dengan A cm adalah sekian Joule. Kan? Kita anggap titik itu dari tahingga, dari entah berantah, titik ini menjadi ke sini. Ini adalah posisi dari si Q. Masih sama yaitu sepanjang A. Nah, karena di sini yang ditanya itu adalah usaha, nah kan kita bisa tahu nih, dari kedua titik ini, berapa sih usaha yang dilakukannya gitu. Jadi, usaha untuk membawa muatan listrik tadi, muatan listrik Q, adalah berapa gitu kan. Itu dari kita tinjau potensial di A dulu. Berarti kan potensialnya sama dengan K Q1 per A akar 2. Nah, A akar 2 ini dari mana? A akar 2 ini dari si R. Ini kan R nih. R. Jarak apa? Jarak antara Q1 dengan Q. R ini kan pasti sama dengan A akar 2. Nah, kita udah tahu nih rumus potensialnya seperti apa. Maka usahanya W sama dengan delta U sama dengan Q dikali delta V. Nah, delta V apa? Delta V si A yang si Q ini dikurangi dengan tahingga. Kan dia dari tahingga. Sama dengan Q dikali dengan VA dikurang V yang tahingga tadi gitu. Maka di sini bisa kita tahu hasilnya kita tinggal masukin Q, terus kita tinggal masukin si VA tadi. VA yang udah kita dapatkan ini ke bagian sini. Karena di sini asumsinya dari tahingga, maka ini V-nya sama dengan 0. Jadi bisa K Q1 per A akar 2. Nah, ini jawaban dari usaha yang dilakukan oleh usaha yang diperlukan untuk membawa muatan titik tersebut dari titik tahingga pada titik sumbu Y tadi. Terus
untuk soal B dengan 2 muatan plus Q1 di X sama dengan minus A cm dan plus Q mikrokulong di Y sama dengan A cm, sebuah titik P dan koordinat ini memiliki medan listrik sama dengan 0. Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya medan listriknya di 0, gimana sih sebenarnya si titik P tadi? Karena medan listriknya 0, maka kita kan bisa menganggap kalau misalnya titik itu pasti berada di sekitar lintasan ini. Tapi kan kita belum tahu nih posisi pastinya di mana. Gitu. Jadi, agar posisi pastinya itu kita tahu, anggap titik P tadi diketahui posisinya adalah min B, YP. Nah, YP-nya gimana? Gimana cara kita menghubungkan dengan A dan B ini? Nah, coba deh kalau misalnya di sini titik B, maka kan pasti misalnya P-nya di sini, pasti ini B, pasti titik ini adalah min B ditambah A, atau A dikurang B, ya kan? Maka itu adalah titik si Y-nya, YP-nya gitu. Maka di sini P, min B, min B plus A. Nah, karena kita udah tahu, kalau misalnya si apa namanya, titiknya itu, titik P itu koordinatnya adalah min B, min B plus A, maka di sini kita bisa mencari jarak si titik P tadi terhadap muatan pertama dan jarak si titik P itu terhadap muatan kedua. Coba deh. Maka kita cari jarak ke muatan 1. Jaraknya apa? Jaraknya R1. Misalnya kita misalkan R1 sama dengan, berarti kan kalau misalnya dia tuh berada di bagian ini, maka R1-nya kan ini. 1. Kalau misalnya dari titik Q2, Q yang besar ini, maka ini kita misalkan R2. Nah, di sini kan berarti R1-nya kuadrat. Kalau misalnya kita gunain rumus Pitagoras, ini sama dengan min B, min A kuadrat, sama dengan min B tambah A min 0 kuadrat. Gitu. Nah, nanti dari perhitungan ini kita mendapatkan jarak R1 kuadratnya itu sama dengan 2A kurang B kuadrat. Nah, itu adalah jarak ke muatan pertama. Selanjutnya, jarak ke muatan kedua adalah jarak ke muatan kedua. Muatan kedua itu berarti kan R2 kuadrat sama dengan min B kurang 0 kuadrat ditambah min B tambah A min A sama dengan kuadratnya. Maka R2 kuadratnya itu sama dengan 2B kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menyamakan medan listrik di titik P. Kita kan tahu nih, dibilang kalau misalnya titik P itu dengan memiliki medan yang sama dengan 0. Karena dia medannya sama, E1 pasti sama dengan E2. Atau E1 dikurang E2 sama dengan 0. Di sini K I1 dibagi R1 kuadrat dikurang K yang satu lagi dibagi R2 kuadrat sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya kita substitusikan nilainya, ini sama dengan 4 kaki per 2A kurang B kuadrat sama dengan kaki per 2B kuadrat. Nah, dari perhitungan ini, kita bakalan dapat hasil B, yaitu sama dengan A per 3 cm. Nah, untuk yang soal C, sebenarnya untuk menghemat waktu, aku bakalan lanjut materi aja. Jadi ini bakalan bisa kalian lihat langsung di rangkuman yang udah aku buat nantinya, oke? Kita coba lanjut ke kapasitor. Jadi, kita langsung aja, sebenarnya kapasitor itu apa sih? Nah, kapasitor itu adalah suatu device ataupun suatu alat yang digunakan untuk menyimpan energi ataupun menyimpan listrik. Aku lupa juga. Yang penting itu dia tuh menyimpan energi listrik dalam bentuk medan gitu. Nah,
karena dia itu menyimpan dalam bentuk medan, kita tuh bakalan mengenal prinsip dari kapasitor itu sendiri. Prinsip dari kapasitor itu apa? Kapasitor itu pertama pasti dia tuh terdiri dari dua konduktor yang berbeda muatan. Itu misalnya di sini ada positif plus Q, pasti di sini negatif Q gitu. Maka dari plus Q ini pasti ada medan yang bergerak dari positif ke negatif. Nah, prinsipnya karena ada medan yang bergerak, maka di antara kedua plat ini pasti ada beda potensialnya kan. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan apa itu kapasitor itu sendiri. Yaitu kapasitor itu dilambangkan dengan C sama dengan Q per V. Jadi berapa sih kapasitor itu kan kapasitansi ya ini. Jadi ini adalah kapasitor dan parameter yang kayak untuk melambangkan ataupun intinya kayak ini tuh besarnya si kapasitor tadi gitu. Itu adalah kapasitansi. Dengan rumus C sama dengan I per V. Oke. Nah, ini merupakan konsep dasar dari kapasitor itu sendiri karena kita bakalan banyak membahas tentang rumusan dasar ini, konsep dasar ini ke kapasitor yang lain seperti kayak kapasitor bola, kapasitor silinder dan lain-lain. Nah, di sini aku bakal ngejelasin bagaimana sih tips menghitung kapasitansi agar nggak salah dalam perhitungannya. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya tahapannya simple. Yang pertama tuh kita tuh harus menghitung medan listrik dulu. Medan listrik dengan hukum Gauss. Nah, ini kan udah dijelasin di tubai sebelumnya. Jadi aku bakalan ngasih langsung aja. Kalau misalnya hubungan antara flux dan hukum Gauss itu bisa kita rangkum seperti ini. Q sama dengan epsilon 0 integral tertutup dari medan dikali dengan dA. Oke. Nah, ini adalah rumusan yang akan kita gunakan untuk menghitung kapasitansi, yaitu menghitung medan listriknya. Nah, tips yang kedua, itu kita harus menghitung beda potensial. Beda potensial dengan apa? Dengan persamaan yang telah kita turunkan sebelumnya pada bab potensial listrik, yaitu delta V sama dengan minus integral I dari V E dot ds. Oke. Nah, kedua persamaan ini itu bakalan digunakan untuk menurunkan rumus-rumus kayak rumus pada plat sejajar, silinder, bola, dan bola terisolasi gitu. Kayaknya kita langsung aja coba nurunin rumus di kapasitor plat sejajar. Ini aku keep dulu. Nah, di plat sejajar, berarti kan gambar plat sejajar itu kan kayak gini. Saya di sini ada plat, sini juga ada plat, muatan positif, ini negatif, dan ini ada E-nya kan, ada medan listrik. Nah, kita kan tahu nih, kalau misalnya tahapan atau tips menghitung kapasitor itu, kita mulai dari menghitung medan listriknya. Yaitu dengan menggunakan persamaan Q sama dengan epsilon 0 integral tertutup dari E didotkan dengan dA. Gitu. Maka, dengan menggunakan hukum tadi, yaitu Q sama dengan epsilon 0 integral tertutup dari E dA. Oke. Maka di sini akan kita peroleh apa? Kita akan peroleh Q sama dengan epsilon 0 E A. Nah, kenapa
Ini tuh tidak kita integralkan karena di sini kita menggunakan asumsi yaitu tidak ada efek tepi. Nah, implikasinya apa kalau misalnya medan itu tidak ada efek tepi, maka medan yang dihasilkan itu konstan. Itu konstan. Sehingga kita bisa ngeluarin dia itu dari integral tutup. Nah, aku kan tadi bilang kalau misalnya tips menghitung kapasitor itu kita turunin dari medan listrik dan kita turunin dari beda potensial. Dari sini kita akan meninjau beda potensialnya, yaitu P sama dengan integral E dot ds. Karena E-nya tadi kita asumsikan tidak ada efek tepi, maka ini bisa dikeluarkan menjadi E integral ds. Nah, ini aku geser dulu, ada efek tepi. Maka karena di sini itu ada D, yaitu jarak antara satu plat dengan plat lain sebesar D, maka kita kan bisa ninjau kalau misalnya integralnya itu si S-nya itu atau perpindahannya itu dari mana ke mana. Dari titik asal ini, kalau misalnya kita asumsikan ini 0 sampai ke D kan, tuh. Maka batasannya adalah 0 sampai D. Ini adalah 0 sampai D itu sendiri. Maka rumus potensialnya itu menjadi V sama dengan E dikali D. Karena jaraknya ya D kan. Tuh. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan Q dan persamaan V, maka kita bisa memasukkan persamaan ini ke persamaan awal yang kita peroleh, persamaan konsep, yaitu C sama dengan Q per V. Itu. Maka di sini bisa kita buat C sama dengan I-nya adalah epsilon 0 dikali E dikali A per E per A. Gitu. E-nya jadi hilang, jadi C sama dengan N0. Oh sorry, ini D ya. D. Jadi rumusnya menjadi epsilon 0 menjadi A dikali D. Ini yang rumus yang kita kenal gitu. Nah, kita lanjut aja langsung untuk kalau misalnya silinder seperti apa. Nah, itu sama, prinsipnya sama. Yang pertama tuh kita tinjau dari medan. Contoh nih, yang rumus tadi yaitu Q sama dengan epsilon 0 integral tertutup dari EDA. Maka di sini akan diperoleh Q sama dengan epsilon 0 E kali dengan A kan. A di sini kalau misalnya silinder yaitu 2VR dikali L. Karena permukaan Gauss yang kita asumsikan itu berbentuk ini. Selimut itu. Makanya A-nya itu adalah seperti ini. Dan kalau misalnya kita tinjau dari yang kedua, yaitu beda potensial, maka beda potensialnya adalah V sama dengan integral E ds. Nah, karena misalkan di sini tuh ada jarak A dan jarak B, integral kita akan dilakukan dari batas A sampai B. Ini kan sama dengan E-nya kita bisa substitusi ya E-nya. Dan jadi min I per 2 VNL integralkan dari A sampai B dr per R. Ini aku ubah ya ds itu menjadi R karena sebenarnya sama aja. Ntar coba pindahin ini dulu ke sebelah. Jadinya kalau misalnya kita tinjau beda potensial ini, oh ya, ini kita lanjutin ya, V sama dengan berarti
minus Q per 2V epsilon 0 dikali L. Hasil dari integral ini pasti kan ln B per A kan. Nah, kita langsung masukin ke rumus beda, rumus si kapasitansi. Intinya C sama dengan 2V N0 L dikali per L ln B per A. Itu. Ini adalah rumus kapasitansi untuk kapasitor silinder. Nah, kalau misalnya kita lihat kapasitor berbentuk bola, maka di sini kita bisa melihat kalau misalnya dua konduktor kan, ini konduktor pertama, ini konduktor kedua. Yang di dalam muatannya positif, yang di luar muatannya negatif. Gitu. Nah, kalau misalnya kita turunin dari rumus yang tadi, maka kita tinjau kan, dari yang pertama tuh dari medan, terus yang kedua tuh dari potensial. Kalau dari medan, kita pasti dapat I sama dengan, ini aku langsung aja epsilon E dikali A. Ya, kalau misalnya dari potensial, terdapat kan nih, ini integral dari positif ke negatif, maksudnya dari konduktor yang positif ke konduktor yang negatif, EDS, maka ini bisa kita, ini E-nya langsung bisa kita masukin ya dari sini, menjadi minus Q per 4V epsilon 0 integral AB dr per R kuadrat. Nah, kalau misalkan nyelesain integral ini, maka kita dapatkan V sama dengan I per 4V epsilon 0 dikali dengan B min A kali per AB. Nah, ini berarti kan tinggal kita masukin ke rumus awal tadi, yaitu kapasitansi sama dengan Q per V. Maka ini C sama dengan 4V epsilon 0 dikali dengan AB per B kurang A, gitu. Nah, mungkin ada kapasitor baru untuk kapasitor bola yang terisolasi. Sebenarnya bola yang terisolasi itu kita anggap kayak gini. Misalnya nih, terdapat suatu konduktor yang positif tadi. Ini sebenarnya prinsipnya mirip bola ini, cuman yang si bagian dalam ini, yang positif ini tuh kayak sangat kecil gitu loh. Ini kecil, dan yang negatifnya besar banget gitu. Makanya kita anggap ini tuh adalah bola yang terisolasi. Maka dari sini kita bisa asumsiin apa? Asumsi B-nya tuh sangat sehingga rumus kapasitansi yang kita dapatkan itu sama dengan 4pi epsilon 0 dikali R aja. Karena kita menganggap nih, kalau misalnya ini si bola yang terisolasi, ini A-nya itu kita anggap aja sebagai R. Ini sebenarnya A, cuman ya biar rumusnya lebih oke aja sih. Coba menjadi R. Jadi ini untuk kapasitor bola yang terisolasi. Soalnya kita akan bahas rangkaian kapasitor, tapi di sini kayaknya aku mau langsung membahas kapasitor pada rangkaian seri seperti apa, rangkaian paralel seperti apa, dan mungkin teman-teman semua udah pada tahu kan ya, perhitungan pada kapasitor pada seri dan paralel itu seperti apa. Kalau misalnya di seri, tadi kan kalau seri kapasitornya kita tambah. Kalau misalnya kapasitornya kita tambahin, kayak kita gabungin, itu kan rumusnya di gini. Tambah 1/C2, tambah 1/3. Kalau misalnya dia tuh paralel, berarti kan kapasitornya tinggal kita tambahin. P sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 gitu. Kan rasanya aman-aman aja kayaknya. Lanjut ke energi potensial di dalam kapasitor. Nah, gimana sih energi potensial di dalam kapasitor ini dan gimana cara kita nurunin rumusnya atau kayak hubungannya seperti apa? Nah, jadi kan sebelumnya kita udah tahu nih bahwasannya energi yang tersimpan dalam kapasitor itu kan sama dengan W sama dengan V dq. Nah, ini rumusnya dari mana? Rumus awal yang kita turunin tadi, yaitu V sama dengan W per I gitu. Nah, dari sini
kan dW, P dan Q, kita bisa mengintegralkan kedua ruas, sehingga kita dapatkan integral ini V, V-nya kita ubah menjadi Q per C ya, ini jadi Q per C, jadi ini jadi Q per C dQ. Nah, usaha berarti sama dengan, karena kapasitansinya itu pasti konstan, jadi dia itu keluar dari perhitungan integral, jadinya 1 per C integral Q dQ. Ini akan menjadi Q kuadrat sama dengan per 2C. Nah loh, kan ini tuh kan adalah usaha. Tapi kan kita tahu nih bahwasanya usaha itu kan perbedaan energi potensial itu kan sebanding dengan usaha. Jadi ini adalah energi potensial dari kapasitor gitu. Jadinya ini adalah W ataupun sama dengan U sama dengan Q kuadrat per 2C. Kalau bisa kita sederhanain lagi, kita ubah parabelnya menjadi setengah CV kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas rapat energi. Jadi apa sih sebenarnya rapat energi itu? Rapat energi yang namanya rapat berarti kan energi per satuan volume. Berarti energi yang tersimpan di dalam suatu kapasitor per satuan volume. Ini adalah energi dalam kapasitor per volume, per satuan volume. Nah, kita kan udah dapat nih definisi dari rapat energi itu adalah energi dalam kapasitor dibagi dengan volume. Maka ini sama dengan sesuatu. Rapat energi itu simbolnya mu atau U ya, aku lupa. Energi dibagi dengan volume. Nah, volume ini bisa kita ubah menjadi A dikali D. Ya kan? Untuk U tadi, atau energi, kita ubah menjadi rumus ini. Jadinya CV kuadrat per 2A dikali D. Gitu. Misal nih, untuk kapasitor plat sejajar, rapat energinya gimana? Kita kan tahu nih, kalau misalnya kapasitansi dari plat sejajar itu sama dengan epsilon 0 kali A per D. Maka ini tuh kita substitusikan ke persamaan ini menjadi U sama dengan setengah epsilon 0 P per D kuadrat. Oke. Karena kita udah memasukkan rumus ini, P per D itu kan sama dengan E. Ya kan? E sama dengan P per D. Nah, bisa kita hubungkan rapat energi ini menjadi U sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat. Itu. Ini adalah rapat energi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor dengan bahan dielektrik. Nah, sebenarnya kan dielektrik itu kan berguna untuk menghambat si kapasitor itu kan, medan si kapasitor, sehingga kayak terhambat gitu. Jadi medan yang dihasilkan itu tidak sama ketika dia tuh tidak ada si dielektrik. Mungkin kalau misalnya dielektrik ini tuh kita langsung aja ke contoh soal aja biar lebih paham. Bentar. Tiba-tiba hilang ya. Langsung ke contoh soal aja. Ngelek ya. Nah, ini sama. Ini adalah soal yang contoh soal UAS, TS. Jadi di sini diketahui bahwasanya sebuah kapasitor
plat sejajar diisi dengan 4 material dielektrik yang disusun seperti gambar. Nilai konstanta dielektrik keempat material tersebut masing-masing adalah K1 sama dengan 16, K2 sama dengan 8, K3 sama dengan 2, dan K4 sama dengan 3. Nah, diketahui A ini adalah A cm dan D ini adalah D mm. Gitu. Nah, gimana sih cara kita ngitung besar kapasitansi dari kapasitor di atas setelah diisi keempat material tadi? Nah, sebenarnya si kapasitansi ataupun kapasitor yang kayak gini, rangkaiannya bisa kita sederhanakan ataupun kita pandang sebagai rangkaian kapasitor seperti ini. Ini kan arahnya kan dari atas ke bawah. Nah, cara yang pertama kita tarik garis dari atas ke bawah, dan karena ini jadi 3 arah gitu, ini kan, hanya jadi 3, ada garis 1, 2, 3. Nah, karena di sini cuma satu kapasitor, ini kita bisa ngelambangin C1, di sini C2, di sini C3 dan C4 gitu. Maka untuk menghitung kapasitansinya masing-masing, C1, jadi kan kita tinggal masukin K dikali epsilon 0 A per D. Nanti kita dapatkan ini sama dengan 16 C. Nah, kenapa? Karena ini kita anggap sebagai C0. Karena kan nggak diketahui nih, berapa sih nilai A-nya, berapa sih nilai D-nya, kan masih sama. Maka ini 16 C0, C1, C2 kita berarti sama dengan 8 C0, C3 sama dengan 4 C0, dan C4 sama dengan 6 C0. Maka karena di sini rangkaian si bagian ini tuh seri, dan kalau misalnya kita tinjau keseluruhan ini adalah paralel, kita bisa menghitung si C totalnya gitu. Ini kan seri nih. Kalau misalnya seri, tadi kan cara mencari yang seri itu sama dengan 1 per C3 tambah 1 per C4. Atau S berarti sama dengan C4 ditambah C3 per C3 kali C4. Ini kan. Maka C seri itu bisa kita ubah menjadi C3 kali C4 per C3 plus C4. Itu kan? Nah, maka di sini karena sisa yang paralel doang ini jadi satu kesatuan, maka C totalnya adalah C1 ditambah C2 ditambah dengan CS, C seri tadi. C total itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3 kali C4 per C3 tambah C4. Maka ketika kita memasukkan semua nilai kapasitansi yang udah kita tahu, kita dapatkan hasilnya yaitu 26,4 dengan channel farad. Itu. Ini adalah hasil dari soal A. Untuk yang B, besar muatan total, kalau misalnya dihubungkan dengan V, itu kan kita tahu nih, bahwasannya kapasitansi itu kan rumusnya Q sama dengan C sama dengan Q per V. Maka untuk menghitung muatannya, Q sama dengan C per V. Tapi C yang kita gunakan adalah C total. Maka muatan totalnya adalah C total kita segini, kita masukkan 26,4 C0 dikali dengan V. Nah, kita nggak tahu nih voltnya berapa. Berarti ya udah. Nilainya berarti segini. Q total sama dengan 26,4 kali V kali C0 nanti. Nah, untuk soal yang C, yaitu jika dihubungkan dengan beda potensial, dielektrik mana yang menyimpan energi paling besar? Berarti kan kita harus tahu nih, energi dari dielektriknya satu per satu. Kita coba hitung energi listrik pada 1 per 1 kapasitor. Misalnya di sini, energi, kita kan tahu nih bahwasanya rumus dari energi itu sendiri, tadi kan kita dapatkan U sama dengan setengah CV kuadrat. Atau sama dengan Q kuadrat per 2C. Nah, untuk menghitung U1, itu kita langsung substitusi aja kan. Setengah
C1 V1 kuadrat. Jadi kan C1 udah diketahui tadi sama dengan 8 channel V kuadrat Joule. Karena kan V-nya kan kita nggak tahu nih, jadi sampai sini aja. U2 itu sama dengan setengah C2 dikali V2 kuadrat dengan 4 channel V kuadrat gitu. Nah, untuk U3 dan U4 kita harus mencari terlebih dahulu berapa sih kapasitansinya. Ya kan? Sebenarnya kita udah tahu kan, tapi kan karena di sini tuh beda, C1, C2 dan CS tadi kan paralel. Sedangkan C3 dan C4 tuh seri. Maka yang sama itu kan kuat atau yang sama itu kan muatannya gitu. Jadi terlebih dahulu kita harus menghitung muatan total pada C3 dan C4 yaitu I34. Sama dengan V dikali dengan C. S Q3 dan 4 itu sama dengan V dikali C3 C4 C3 tambah C4. Sama dengan ini kan udah dapat nih tadi yaitu 12 channel V per 5. Coulomb ya. Maka kita udah dapatkan muatannya segini, kita tinggal masukin ke rumus energi tadi gitu. U3 berarti sama dengan Q kuadrat per 2C. Ini sama dengan, langsung aja ya, berarti jadi 144 per 25. Ini jadi channel kuadrat V kuadrat per 8 channel. Sama dengan 18 per 25 channel kali V kuadrat. Untuk energi yang keempat, maka Q-nya karena sama, jadinya 144 per 25 C0 kuadrat V2 V kuadrat per 12 C0 dengan 12 per 25 C0 V kuadrat Joule gitu. Nah kan di soal itu kan ditanya jika dihubungkan dielektrik mana yang menyimpan energi paling besar. Maka ini dielektrik yang menyimpan energi terbesar adalah si kapasitor dengan dielektrik K1. Jadi dielektrik yang ini gitu. Untuk menjawab soal ini. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Meskipun cuma 5 orang yang join. Kayaknya nggak ada. Jadi sepertinya aku akan melanjutkan materinya ke arus searah. Oke, untuk arus searah paling untuk dasar-dasar variabelnya itu dari rumus Ohm ya. Dasarnya itu berarti kan pastinya dari hukum Ohm. Hukum Ohm dan dasar dari kuat arus itu sendiri. Kan kita tahu nih bahwasanya kuat arus itu kan aliran muatan. Kuat arus itu kan berarti kan laju muatan. Berarti karena dia laju muatan, kita bisa mendefinisikan kuat arus ataupun I itu sama dengan dq per dt. Oke. Nah, itu adalah dasar yang pertama. Variabel dasar yang pertama. Untuk yang kedua, itu adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu bilang, kalau misalnya potensial itu sebanding dengan kuat arus dikali dengan resistornya, gitu. Oke. Ini adalah dua hukum ataupun dasar-dasar variabel yang akan kita gunakan pada analisis arus searah gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rapat arus. Nah, rapat arus ini dilambangkan dengan J. Nah, apa sih sebenarnya rapat arus? Misalnya gini, ibaratkan ini kayak suatu mungkin kayak penampang gitu, tempat mengalir muatan, kuat arus ataupun I. Saya sih mengalir si I-nya. Ganti warna deh. Ini I juga, ini juga I. Jadi ini semuanya I gitu. Jadi aliran rapat arus itu adalah berapa laju muatan per satuan luasnya gitu. Karena kan ini rapat. Misalnya gini,
kita pengen ninjau berapa sih kerapatan dari laju ataupun dari kuat arus di bagian sini. Maka kan kalau misalnya kita pengen ninjau rapat arus ataupun ya rapat kuat arus di sini, itu kan bisa kita logikakan kalau misalnya ini itu adalah laju muatan dibanding dengan luasnya. Makanya di sini si variabel J ini ataupun rapat arus ini rumusnya adalah I per A gitu. Oke, lanjut ke hambatan jenis. Jadi kita kan tahu nih kalau misalnya hambatan tuh kayak gimana ya, hambatan tuh kan resistor. Jadi kan dia tuh menghambat kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Dan hambatan jenis itu tergantung pada jenis bahan pada resistor tadi gitu. Nah, definisi hambatan sendiri kan kita udah tahu nih bahwasanya hambatan itu sama dengan dari hukum Ohm V sama dengan I kali R. Maka R sama dengan P per I kan. Nah, karena dia ada hambatan jenis ibaratnya gini. Berarti hambatan jenis itu menentukan kalau misalnya hambatan jenis itu semakin besar, maka ini kan berkorelasi dengan semakin besarnya si hambatan yang dihasilkan gitu. Makanya kalau misalnya kita hubungkan karena mereka sebanding, maka R ini sebanding dengan hambatan jenis. Hambatan jenis. Nah, hambatan jenis itu dilambangkan dengan rho. Makanya rumus di sini tuh menjadi R sama dengan rho dikali V per I. Tapi sebenarnya ini tuh adalah turunan dari peninjauan mikroskopik hukum Ohm. Tapi karena sepertinya di ujian juga nggak akan keluar penurunan hukum mikroskopik hukum Ohm, makanya aku di sini tuh langsung aja ke rumus jadi hambatan jenis itu sendiri. Tapi kalau misalnya masih ragu, aku bakalan nyatatin juga gimana turunan mikroskopiknya di rangkuman ini nanti gitu. Oke, kita lanjut ke daya pada rangkaian. Kayaknya ini dikit lagi selesai. Daya pada rangkaian. Nah, kita kan tahu nih, daya itu adalah energi per waktu. Ataupun daya itu adalah usaha per waktu atau W per T, gitu kan. Maka, untuk menurunkan rumus si daya ini sendiri, kita bisa meninjau pada energi potensial pada rangkaian gitu. Kita tinjau energi potensial. Tinjau energi potensial. Nah, kita tahu nih kalau misalnya U itu sama dengan Q per V dari rumusan yang telah kita turunkan sebelumnya. Maka di sini DU sama dengan dQ per V. Nah, V ini bisa kita ubah bisa kita ubah menjadi ini. Bukan V. Q ini bisa kita ubah menjadi I dikali T. Karena kan kita telah mendefinisikan kalau misalnya laju muatan itu kan sama dengan dQ per dt. Maka dQ itu sama dengan I dikali dt. Di sini du sama dengan I dt dikali dengan V. Kan? Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya daya atau P itu sama dengan energi per waktu ataupun du per dt. Maka karena di sini ada du per dt, ini ada du per dt, kita bisa dapatkan daya dari sini, yaitu P sama dengan I kali V. Oke, nah ini kita turunin, kita ubah du per dt sama dengan P kali I, du per dt sama dengan P. Nah, kita dapatkan rumusan daya yaitu P sama dengan I dikali V. Tuh. Atau nanti ada rumusan lainnya kayak I kuadrat kali R sama dengan V kuadrat per R. Ini turunannya dari hukum Ohm aja. Hukum Ohm. Oke.
kita lanjut ke rangkaian. Mungkin untuk rangkaian sendiri, ini tuh kan materi yang udah sering dibahas di soal pun kayaknya bisa langsung kayak, oh kalau misalnya resistor seri itu ini tambahin gini dan yang lain. Rasanya masih bisa lah ya. Dan untuk menghitung beda potensial antara dua titik dan tips dalam menghitung loop, kayaknya nanti aku bakalan langsung ngasih rangkuman aja selesai tuba ini karena 20.30 sebenarnya aku ada janji lain guys. Makanya gimana ya? Kayaknya tubai malam ini tuh aku akhiri aja sampai ini, dan lebihnya mungkin nanti aku bakal ngasih di rangkuman gitu sama beberapa sama pembahasan soal yang udah aku kerjain tadi. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya?